Moderator yang akan menemani teman-teman dan memandu acara dalam beberapa waktu ke depan. Baik, tentunya untuk memperkuat adab serta perilaku maka kita harus mengenal terlebih dahulu nih teman-teman, apa itu larangan nafzah dalam perspektif Islam. Nah, salah satu materi kita pada hari ini akan dijelaskan langsung oleh pemateri yang handal dan kompeten di bidangnya. Pemateri kita yakni Bapak Dr. Hamka Mahmud, SPD, MPD. Sebelum Bapak memaparkan materi, saya akan membacakan kurikulum vintage dari pemateri terlebih dahulu. Nama Dr. Hamka Mahmud, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir Maros 17 Mei 1984. Alamat Jalan Bambu Kucing, Lorong 3 Kasih, Kabupaten Maros. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan selanjutnya saya ingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan materi yang akan diberikan. Langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Hamka, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang saya hormati segenap guru, asatiz, pembina di sekolah SMA Islam Atira Makassar, yang saya secara khusus mendoakan semoga sekolah ini senantiasa diberkahi, dirahmati, seluruh aktivitasnya, alumninya dan masa yang sekarang maupun yang akan datang. Amin. Juga yang saya hormati tim dari Dai Anti Narkotika, sahabat saya Ustadz Ikhwan, dan bil khusus ada saudara saya yang saya bawakan khusus untuk anak-anakku di sini yang akan menjelaskan tentang betapa buruknya narkotika, jeleknya narkotika. Beliau pernah terkena ayat summa radadnahu asfala safil. Kemudian kami tempatkan dia tempat serendah-rendahnya. Beliau saya ketemu di Rutan Makassar dalam keadaan terkerangkeng, dalam keadaan terkurung, berpisah dengan bapaknya, ibunya, dan beliau ikut kegiatan dakwah. Dan itulah hebatnya dakwah, seorang yang pernah keras hatinya luluh
Umar bin Khattab gara-gara dakwah. Ikrimah bin Abu Jahal yang tangannya berdarah-darah memenggal manusia luluh dengan dakwah. Dan beliau saudara saya yang ada namanya di dalam Al-Quran, Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Namanya Zulkarnain. Beliau insyaallah anak-anakku memberikan sebentar testimoni tentang ayat yang saya baca tentang buruknya narkotika, sehingga itu insyaallah menjadi bekal, ya, menjadi imunitas. Karena saya datang ke sini sebagai penyuntik imunitas, bukan sebagai dokter. Kalau dokter itu injeksi vaksin, kalau saya imunitas yang membuat anak-anakku keluar di kelas, keluar di sekolah, kembali di lingkungan, memperlakukan narkotika seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rijsun min amali syaitan, kotoran, najis dan perbuatan setan. Olehnya itu insyaallah materi yang saya diberi amanah dengan judul tentang larangan penyalahgunaan nafsa dalam perspektif Islam. Larangan. Jadi lawan daripada ya boleh, perintah. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata ulama sahabat Ibnu Abbas, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, maka simaklah ayat itu setelahnya. Ada 2 kemungkinan ayat setelahnya, imma perintah yang sangat diperintahkan dikerjakan, atau larangan yang sangat terlarang dilakukan. Dan ayat ini yang menjadi pedoman kita sehingga kita bentengi diri kita terhadap narkotika atau nafsa. Olehnya itu anak-anakku, saya mau bikin yel-yel, saya mau bikin semacam, kalau saya mengatakan nafsa, anak-anakku bilang najis, najis, najis kan najis buruk. Kemudian kalau saya mengatakan sebut mereknya, sabu-sabu kah, ekstasi, anak-anakku mengatakan perbuatan setan. Iya, jangan tinju yang di depannya, karena setan itu kan aduun, musuh. Isyarat kita memusuhi dia, kita tinju dia, kita lawang dia. Oke, siap? Nafsa, najis. Nafsa, najis. Nafsa, najis. Sabu-sabu, perbuatan setan. Perbuatan setan, Jadi itu najis dan perbuatan setan. Baik. Ini pokok pembahasan materi saya, bahwa ragam jenis nafsa dari alam dan buatan manusia. Yang kedua, nafsa atau narkoba atau miras menurut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, nafsa, narkoba, miras adalah induk dari segala jenis kejahatan dan dosa. Olehnya itu saya berdoa di sini, ya Allah, ada doa saya khusus, tidak dimiliki banyak mubalik. Nah, mohon aminkan. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang saya ceramai, saya dakwai di sini, saya tidak ceramai di penjara. Amin. Saya tidak dakwai di lapas. Amin. Saya tidak dakwai di lembaga pemasyarakatan. Amin. Kenapa? Kenapa doa ini? Karena kalau saya dakwai di lembaga pemasyarakatan, di rutan, di lapas, berarti ada masalah. Makanya doa saya ini doa khusus. Setiap saya masuk di sekolah-sekolah, di tempat-tempat pengajian dakwah, ya Allah, jauhkanlah, jangan saya dakwahkan jamaah yang saya dakwahkan di luar ini saya sampai dia berurusan dengan hukum. Yang keempat ini petunjuk Al-Quran terhindar dari nafsa. Jadi kita hanya 2, ya, keluar daripada hanya 2 sumber kita, jadi Al-Quran dan Sunnah tentang nafsa. Narkotika, jadi nafsa ini singkatan daripada narkotika, jadi psikotropika, ya,
adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak. Tidak bisa orang belajar dengan baik, tidak bisa orang konsentrasi dengan tenang, karena dia merusak otak, merangsang sesuatu saraf pusat hingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi. Anak-anakku pernah lihat berita, dengar berita ada orang loncat di gedung yang tinggi. Kenapa? Dia halusinasi. Halusinasinya dia lihat itu di apartemennya, di depan balkon apartemennya dia melihat laut. Iya, karena narkoba itu membuat halusinasi, dia melihat laut. Maka didoronglah keinginannya untuk menyelam, loncatlah dia di depan balkon apartemennya. Yang terjadi apa? Penyok badannya, mati orangnya. Kenapa bisa demikian? Yang selamat itu mengatakan, bilang, bang, saya lihat ini jernihnya laut ini di luar. Dia sempat mengatakan begitu sebelum loncat. Ketika dia loncat dan mati, yang selamat ini yang di belakang diwawancarai, dia diinterogasi, kenapa bisa loncat temanmu itu? Dia mengatakan dia seperti melihat laut di depan balkonnya. Dia mengatakan, indahnya laut ini bang, ayo menyelam. Maka dia mengatakan, saya loncat duluan. Dan ternyata bukan dia dapat air, tapi dia dapat aspal, dia dapat trotoar, dia dapat paving block yang terdaje penyok badannya, dan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyahzubillah. Jadi ini halusinasi, ilusi, sesuatu yang tidak ada. Iya, penampakan, ya ada penampakan, padahal ternyata tidak ada. Kemudian gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, iya, dan menimbulkan rasa kecanduan bagi pemakainya. Itulah namanya adiksi. Iya. Kemudian zat, iya, kemudian adiktif, ketagihan, ketergantungan. Selanjutnya ini ragam jenis dan definisi nafsa. Iya. Menurut salah satu buku ensiklopedia nafsa, bahwa ini narkotika adalah zat atau obat. Ini anakku. Jadi narkotika ini ada dua jenisnya. Ada dari tanaman, ada dari sintetis. Dari tanaman itu adalah seperti ganja. Yang sintetis itu adalah ekstasi, buatan manusia. Diracik dari bahan kimia ini, dari bahan kimia itu, kemudian dicampur, kemudian efeknya sama dengan yang alami ini. Karena dia sudah pelajari komposisinya. Ada juga semi sintetis. Semi sintetis. Apa itu semi sintetis? Campuran dari bahan alami dan campuran dari bahan yang di bahan kimia. Itulah yang biasa disebut tembakau gorila. Tembakau gorila yang membuat pemakainya menjadi gorila yang tidak nak kenal mamanya, semannya, dan dia menjadi gorila yang buas, yang bertaring, sehingga itu memang buruk namanya. Saya mau tanya anak-anakku semua, benda apa paling menjijikkan di muka bumi? Apa? Tai, betul sekali. Kotoran. Yang kedua, makhluk apa yang paling nista dan hina-dina di alam semesta ini? Syaitan. Dan sungguh ini perumpamaannya. Jadi bukan saya yang mengkelompokkan ini. Yang mengkelompokkan ini narkotika dengan tai, kotoran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengelompokkannya, memasukkannya. Jadi ini adalah alat suntik, itu sabu-sabunya, ini ekstasinya, ini pil koplonya, dia digabungkan bersama kotoran, najis. Dan ini kalau sudah makan, dia sudah konsumsi, dia sepotong badannya menjadi manusia, sepotong tubuhnya menjadi syaitan. Itulah ayatnya, min amali syaitan. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan nafsa, narkoba, miras adalah benda paling menjijikkan, yaitu najis, kotoran. Bayangkan anak-anak, coba Meki buka kamusnya rijesun, buka ke kamus bahasa Arab, apa di situ terjemahannya rijesun. Dan Allah yang mengatakan, olehnya ikuti semua ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, jadi khamar itu adalah definisinya kullu muskirin, seluruh yang menghilangkan akal sehat. Mau dia sakko-sakko, orang Makassar bilang, apa itu sakko-sakko? Sabu-sabu, Masya Allah, betul sekali. Kalau orang Pindrang sebutkan apa? Beras. Ada siapa yang tahu istilahnya sabu-sabu di Pindrang atau di Sidrap? Beras Malaysia. Beras Malaysia. Kalau di Jawa Barat apa disebutkan ini? Asbat. Dan memang ada hadisnya Nabi, akan datang satu zaman nama khamar ini banyak sekali namanya. Dan sudah sampai sekarang zaman itu namanya khamar banyak sekali, substansinya menghilangkan akal, menghilangkan pikiran yang normal. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rijsun. Jadi yang mesti kita pasang di dalam tubuh kita apa? Bahwa dia adalah najis. Najisnya anak-anakku narkotika lebih berat dari najisnya kotoran manusia. Iya. Kenapa Ustaz lebih berat? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kalau kotoran manusia, kenapa dia lebih rendah najisnya? Ada yang bisa jawab? Karena kalau manusia habis BAB, dia bersuci, beristinja, baru dia berwudu, salat, diterima salat. Tapi ketika sabu-sabu telah dihisap, ganja telah dikonsumsi, ekstasi telah ditelan, kata Nabi, man syaribal khamra wa thakira lam tuqbal lahu arba'ina sabah. Siapa yang mengkonsumsi khamar, sabu-sabu ka ekstasi ka nafsa, ya, lam tuqbal lahu, tidak diterima salatnya anak-anak. Kalau kotoran keluar beristinja baru salat diterima. Kalau ini apa? Tidak diterima salat selama 40 hari ini. 40 hari anak. Bayangkan. Parahnya ini. Mana tadi? Lampunya. Parahnya ini narkotika sehingga dia disebut sebagai najis. Nah, ini. Dia 40 pagi. Lam tuqbal lahu salat arba'ina sabah. Bayangkan anak. Jadi kalau kita sentuh kotorannya adek tak iya, baru pergi cuci tangan tak, baru berwudu, diterima di salat tak. Tapi kalau habis konsumsi sabu-sabu ekstasi, Allah yang mengatakan demikian ini, tidak diterima 40 pagi salatnya. La haula wala, buruk sekali. Makanya dia lebih buruk sebenarnya dari najis. Jika meninggal, wa immata, baik, buruknya ini barang. Wa immata dakhalan nar, masuk neraka. Sungguh buruk ini benda ini. Kemudian apa? Ada berita gembiranya. Saya pernah ceramah di kampung narkoba di sini. Jadi kampung narkoba, anak-anakku sudah saya masuk, dibilang, Ustaz, kalau baru-baru hisab bagaimana nih? Ada berita selanjutnya. Kata Nabi, wa intaba, kalau dia taubat berhenti, taballahu alaihi, maka diterima taubatnya. Nafsa, sabu-sabu, perbuatan setan. Miras, perbuatan setan. Ganja, perbuatan setan. Nafsa, najis. Masya Allah, luar biasa anak Akira ini. Barakallah fika. Jadi ini narkotika disebut dia khamar ini, nafsa dia disebut sebagai apa? Seluruh yang menghilangkan akal. Seluruh yang menghilangkan akal sehat adalah
narkotika, kullu muskirin. Ini Nabi yang setiap yang memabukkan itu khamar, ya. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dihisap, tidak boleh dimasukkan dalam mulut maupun hidung, karena dia najisnya tadi tidak diterima salat kita 40 hari 40 malam. Dan lebih parahnya lagi anak-anakku, ya, nanti saya beritahukan di sini, Ustaz, ya,